Selamat pagi, assalamualaikum kawan. Hari ini kita mereview eh, untuk rencananya kita akan membeli sebuah kafling baik tanah maupun rumah ya hari ini ya. Nah untuk mencari keakuratan itu tanah yang benar absah ya, kita datang ke kantor yang bersangkutan. Perumahan ini kebetulan ada di daerah Balong Panggang, jadi kita ke kantor desa Balong Panggang ya untuk mengecek daripada keakuratan tanah tersebut. Apakah benar SHM? Ya, satu, apakah benar petok D ataupun petok hijau? Bagaimana kita melihat? Ya, kita ikuti prosedur daripada pemerintahan. Seperti apa? Untuk surat-suratnya otomatis kita pertama adalah ke desa untuk mengecek dari peta-peta tersebut. Kemudian bisa naik lagi nanti ke notaris, ke BPN ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hasil kawan ya. Kita minta doanya selalu, semoga sukses selalu. Nah, sedikit berbagi ilmu kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan yang ingin mencari tanah atau ingin menjual tanah, Anda selalu mendepankan daripada keakuratan, keabsahan, keupgradean untuk surat menyuratnya. Itu. Ketika Anda akan mencari tanah, Anda harus telusuri dulu untuk informasinya. Benar-benarkah enggak ini tanah ini adalah tanah betul-betul tanah yang ada sertifikatnya. Ketika Anda beli tanah sebuah SHM, ya, Anda harus mengecek betul tanah ini. Meskipun sudah ada suratnya, ya, begitu surat SHM, tapi Anda harus hati-hati karena zaman sekarang ini orang menipu itu lebih cerdas. Meskipun dia SHM itu kopiannya ataupun itu kayak asli, tapi kan kita takut itu scan. Nah, bagaimana kita untuk memastikan keabsahannya? Ya, kita harus ke ini apa namanya ke kelurahan atau ke notaris atau kalau bila perlu ke BPN untuk mengecek nomor registrasinya karena ini dia akan berpusat ke Jakarta untuk tanah-tanah BPN-nya ya. Oke, itu kawan. Jadi hari ini acaranya kita survei setelah kita dari kantor desa ini. Setelah oke, memang betul-betul ini tanah memang akurat, memang real, memang valid, ya kita nanti akan langsung meluncur ke lokasi. Nah ini tadi ditemani hari kita ada ketemu sama satu orang yang memfasilitasi untuk memberikan jalan bahwa ada informasi kalau daerah Balong Panggang ini ada yang mau menjual tanahnya. Nah kita langsung ini kawan sudah ada yang masuk ini, nanti saya akan menyusul nanti masuknya. Kita review dulu lah ya, kita berbagi-bagi ilmu dulu lah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan-kawan kan. Jangan sampai kawan-kawan tertipu ya, karena di kasus-kasus yang dahulu itu ada satu orang itu kebetulan keluarga saya di daerah Rungkut, dia beli tanah di kafling daerah Juanda ya, daerah Juanda. Mereka DP dengan harga miring lah, dia DP sekitar 20 juta itu masih berupa tanah dan informasinya dari developer itu ketika 20 juta Anda bisa menempati tanah itu. Namun itu hanya basa-basi mereka aja ya, ketika sudah 20 juta dan progresnya memang dibangun dan kakak itu ya terus dia kasih angsuran waktu itu hanya sekitar 350 ribuan waktu itulah, itu tahun 2009 nggak salah 2009. Nah setelah berjalan 2 tahun 3 tahun dia datang ke situ datang ke situ untuk melihat progres daripada rumah yang dia beli itu. Ternyata betul ke sana, ternyata rumah itu tanah itu sudah diakuisisi ke perusahaan lain. Jadi developer yang sebelumnya itu dia sudah tidak ada di situ. Dia diganti ke developer yang baru karena nggak tahu kan suatu masalah atau memang motifnya memang mau nipu atau memang suatu keadaan dia baru atau bagaimana. Itu adalah salah satu ketika kakak saya beli ya. Kakak saya beli dia tidak melihat keakuratan daripada developernya dan surat-suratnya. Oke. Jadi memang perlu ketika Anda membeli tanah, Anda harus mencari informasi untuk developer itu, apakah benar-benar developer itu memang berkompeten, sudah pengalaman, dia memang sudah dapat dipercaya banyak orang, dia sudah banyak karya untuk pembangunan untuk properti itu. Kalau masih baru, itu level baru, Anda harus hati-hati juga ya. Karena seperti pengalaman kakak tadi, dia begitu ke sana
itu tanah sudah bukan punya dia karena sudah developer baru, ya sudah tidak ada lagi gitu kan. Nah itu pengalaman. Jadi bagaimana? Ya diikhlaskan saja karena kita mengurus pun kita nggak akan bisa kan, karena karena itu adalah sudah bukan punya developer A, udah nggak ada orangnya kan. Itu ya pengalaman saya seperti itu. Maka untuk hati-hatilah keduanya ya. Jadi tadi intinya adalah Anda harus mempertimbangkan sebelum beli rumah itu, karena sekarang banyak motif-motif penipuan. Oke kawan, demikian dulu ya informasi sedikit, kita berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, selamat sukses entrepreneur. Assalamualaikum.